المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dalam program 5 Minute Apologetics kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang pernyataan Kristus di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36, di mana Kristus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, para polemikus Islam mempertanyakan pernyataan Yesus dalam Injil Matius 24 ayat 36 ini. Mereka berkata, kalau memang Yesus itu Allah, mengapa ia tidak tahu saat kedatangannya? Mengapa ia tidak tahu akan hari kiamat? Nah, bagaimana respon dan tanggapan kita sebagai orang percaya? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mereka mencomot ayat dan mengabaikan konteksnya. Nah, kitab suci itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah, bukan di dalam ruang hampa. Ada the background of the Bible, latar belakang yang meliputi latar belakang sejarah, geografis, budaya, sosial, keagamaan, yang itu harus dipahami ketika seorang ingin membaca, mempelajari Alkitab untuk mendapatkan pemahaman yang akurat dan benar tentang teks-teks yang ia baca dan pelajari. Nah, hal ini seringkali diabaikan oleh para polemikus itu. Mereka hanya mencomot ayat dan mengabaikan konteksnya, mengabaikan latar belakang dari ayat-ayat itu, sehingga tidak didapatkan pemahaman yang utuh, yang akurat, sesuai yang dimaksudkan dalam teks kitab suci. Dan sebenarnya ini bukan hanya berlaku untuk Alkitab. Di dalam Islam pun menafsirkan Al-Quran itu tidak boleh langsung mencomot ayat-ayat tertentu, sebab bisa menimbulkan salah penafsiran. Kita bisa lihat misalnya dalam perilaku-perilaku terorisme. Menurut kelompok Islam yang berkata terorisme itu sesuatu yang salah, karena orang-orang yang melakukan teror itu telah salah menafsirkan ayat-ayat Quran. Nah, kalau Anda baca pernyataan Imam Al-Wahidi, ia seorang ulama, ia mengatakan bahwa lam yakun ma'rifatu, tidak mungkin, ya kan, lam yakun ma'rifatu tafsiril ayat, tidak mungkin memahami tafsir sebuah ayat tanpa mengetahui kisahnya dan sebab asbabun nuzulnya. Sebab-sebab nuzulnya apa dari sebuah ayat-ayat yang ditulis di dalam Quran itu. Tanpa mengetahui latar belakangnya, sebab nuzulnya, maka kemungkinan besar akan terjadi salah penafsiran. Nah, demikian juga di dalam teks-teks Alkitab. Kalau kita mencomot sebuah ayat dan mengabaikan konteks, latar belakang sejarah, sosial, budaya, keagamaan, teologi yang ada di dalam atau melingkupi ayat-ayat itu, maka kemungkinan besar akan muncul salah penafsiran. Dalam hal ini termasuk juga pernyataan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36. Nah, apa latar belakangnya? Nah, kita harus tahu dulu yang pertama, Kristus itu menggambarkan relasi antara dia dengan gereja itu seperti relasi antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Anda bisa baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, di dalam kitab Wahyu, dalam kitab Efesus, dalam surat-surat Paulus dan surat Yohanes dan yang lainnya, digambarkan relasi antara Kristus dan jemaat itu seperti relasi antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Dan ini bukan sesuatu yang baru dalam perjanjian baru, sebab di dalam PL pun Allah menggambarkan hubungannya dengan umat Allah seperti suami dan istri. Ini tentu saja gambaran kiasan, tidak dimaknai secara harfiah, yang menggambarkan keintiman, yang menggambarkan kedekatan antara Allah dan umatnya. Demikian juga Kristus dan jemaat dan orang-orang yang sudah percaya kepadanya itu digambarkan dalam bentuk hubungan suami istri. Nah, tentu kita harus tahu latar belakang adat pernikahan orang Yahudi pada zaman Kristus, sehingga kita tahu apa makna pernyataan Yesus itu. Sebab Yesus menggambarkan kedatangannya itu seperti ketika mempelai laki-laki itu menjemput mempelai wanitanya. Anda bisa baca itu dalam Injil Matius pasal yang ke-22, dalam kitab Wahyu digambarkan ketika Kristus sang mempelai laki-laki itu menjemput
gerejanya sang mempelai wanita. Nah, kalau kita tahu proses perjodohan dan pernikahan orang Yahudi pada waktu itu terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah sidukin. Sidukin ini kira-kira fase perjodohan, di mana ayah sang laki-laki, calon mempelai laki-laki ini akan mencari karlah atau jodoh bagi anaknya, calon mempelai wanita. Nah, setelah ditemukan jodoh yang sesuai dengan hati ayahnya dan diadakan kesepakatan, maka akan memasuki fase yang kedua yang dinamakan fase erusin atau pertunangan. Nah, dalam fase pertunangan, keluarga sang mempelai laki-laki ini, calon mempelai laki-laki tepatnya, akan datang kepada keluarga mempelai wanita. Dan di sana akan ada sebuah upacara dan dibuatlah sebuah ketubah. Ketubah itu adalah semacam perjanjian, kontrak, legalitas bahwa antara laki-laki dan perempuan saat ini sudah terikat. Walaupun mereka belum boleh melakukan hubungan suami istri, tetapi sudah ada ikatan hukum. Nah, di dalam PP kita bisa lihat gambaran ini dalam kisah Yusuf dan Maria. Ketika Yusuf mengetahui Maria kok tiba-tiba hamil padahal mereka belum hidup sebagai suami istri, belum memasuki fase selanjutnya dalam sebuah pernikahan yang disebut nisuin, tetapi baru fase erusin. Yusuf bermaksud menceraikan Maria, memutuskan ikatan pertunangan itu. Nah, dalam fase pertunangan ini, maka seorang laki-laki itu akan memberikan matan atau pemberian kepada calon mempelai wanita atau calon istrinya sebagai pengingat dan tanda kasih. Sebab setelah proses pertunangan atau erusin itu, seorang laki-laki calon suaminya itu akan pulang kembali ke rumah ayahnya. Ia akan berkata, aku akan menyiapkan tempat bagimu. Nah, setelah tempatnya selesai dipersiapkan, itu tanggung jawab dari calon mempelai laki-laki. Sedangkan tanggung jawab dari calon mempelai wanita adalah mempersiapkan dirinya. Sehingga ketika sang calon suami itu datang mempelai laki-laki, ia didapati menjadi calon mempelai wanita yang menarik hati, yang berkenan, yang mengerti tanggung jawab dan tugas seorang istri. Nah, dalam konteks itulah ketika sang calon suaminya berkata pada fase erusin, tahap pertunangan, aku akan pulang, tetapi aku akan kembali setelah aku mempersiapkan tempat bagimu. Nah, kita bisa melihat dan bisa mengerti makna dari sabda Yesus dengan lebih baik ketika ia berkata pada muridnya sebelum ia disalibkan, aku akan menyediakan tempat bagimu. Itu gambaran-gambaran tentang sebuah relasi pernikahan. Nah, fase antara erusin, pertunangan, dan nisuin, itu fase pernikahan, fase yang terakhir, itu kira-kira sekitar setahun. Tetapi tidak tahu kapan waktu dan saatnya ketika mempelai laki-laki ini akan datang menjemput mempelai wanitanya. Dalam budaya orang Yahudi pada waktu itu, sang ayahlah yang menentukan kapan anak laki-lakinya itu, yakni calon mempelai laki-laki, itu akan menjemput calon mempelai wanita atau calon istrinya itu. Sang ayah yang menentukan. Nah, dalam konteks itulah Yesus berkata, anak aku tidak tahu, sang anak tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, Yesus mengungkapkan ini seperti dalam gambaran pernikahan adat orang Yahudi. Jadi bukan menunjukkan Yesus tidak maha tahu. Dia adalah kalimatullah, sang firman yang menjadi manusia. Tentu dalam kodratnya yang adalah Allah, ia maha tahu, ia tahu segala sesuatu. Seperti digambarkan dalam kitab-kitab Injil, Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran orang-orang. Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Tetapi dalam konteks ini, kedatangan yang kedua kali, Yesus menggambarkan seperti datangnya mempelai laki-laki akan menjemput mempelai wanita dalam fase nisuin, pernikahan, di mana yang menentukan waktu dan saatnya. Yesus katakan, sang anak tidak tahu, seperti dalam budaya pernikahan orang Yahudi, itu adalah urusan sang bapa, otoritas sang bapa. Bagian kamu adalah bersiap-siap menantikan saat kedatanganku. Nah, Anda bisa lihat dalam perumpamaan Yesus tentang 10 gadis yang menantikan, 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh, yang sedang menantikan kapan mempelai laki-laki ini datang menjemput. Tidak tahu, yang pasti mereka harus bersiap-siap, berjaga-jaga, sebab mempelai laki-laki itu akan datang kapan saja. Nah, inilah maksud pernyataan Yesus dalam Injil Matius 24 ayat 36 yang memang diucapkan juga dalam konteks kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ini pentingnya ketika Anda membaca kitab suci, Anda memahami latar belakang sejarahnya, latar belakang teologisnya, agar tidak salah menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.